Saya saya merupakan akhwat yang belum menikah. Nomor telepon mertuanya ya. Ini calon bapaknya, bukan nomor telepon dia. Bolehkah saya ketika memilih yang nantinya akan menjadi suami saya berdoa kepada Allah ingin suami seperti seseorang tertentu? Dan bagaimana seharusnya yang saya lakukan ketika saya memilih calon suami? Sedangkan saya ingin memiliki suami yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang paling besar dan yang paling utama, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Ya, tetapi yang sepantasnya belum tentu orang yang kita lihat itu terbaik, tapi belum tentu dia baik sebagai suami kita, belum tentu. Saya kasih contoh. Mana yang lebih terbaik, mana yang lebih baik, Aisyah, Umar, Abu Bakar Siddiq atau Ali bin Abi Thalib? Mana yang lebih baik? Abu Bakar Siddiq atau Ali lebih baik? Abu Bakar Siddiq atau Ali, mana yang lebih mulia? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib, siapa yang lebih baik? Umar bin Khattab. Perhatikan baik-baik. Abu Bakar dan Umar pernah mendatangi Nabi SAW untuk melamar Fatimah. Kata Nabi SAW, Inna ibnati saghirah. Anak saya masih kecil, belum bisa saya nikahkan. Ya, ditolak secara halus oleh Rasulullah SAW dalam keadaan Abu Bakar dan Umar manusia yang paling terbaik dan sahabat yang paling terbaik yang dimiliki oleh Rasul. Tetapi ketika datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian apa? Nabi menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau. Ini saya sebutkan tadi. Ya, ini saya sebutkan tadi. Bisa saja seseorang itu adalah manusia yang terbaik, yang paling terbagus, yang paling mulia. Tapi terkadang belum tentu bisa cocok dengan kita. Bisa difahami? Belum tentu bisa cocok dengan kita. Ya, nah begitu juga misalnya kita, antum orang yang kuliahan, sekolah umum dari SD, SMP, SMA sampai kuliah bekerja. Antum mendambakan seorang wanita yang menghafal Al-Quran itu baik, tapi terkadang itu belum tentu cocok buat kita. Paham di sini ya? Bukan Nabi SAW bukan tidak memilih laki-laki yang terbaik untuk suami, untuk istri, untuk anak beliau, enggak. Tapi ini yang terbaik, tapi belum tentu ini menjadi terbaik untuk apa? Untuk putri beliau. Beliau pilih Ali radhiyallahu taala anhu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama karena kesenjangan umur. Kesenjangan umur atau perkara-perkara yang lainnya yang ditimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu, apa yang dengannya kita berdoa? Ya Allah, berikanlah kepada saya seorang suami yang paling terbaik untuk saya. Karena si fulan mungkin yang diinginkan itu belum tentu terbaik untuk kita. Bisa difahami ya? Jelas ya? Jadi pilih yang terbaik untuk kita. Nah begitu juga bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya, nikahkanlah dengan putri-putri bapak-bapak orang yang memang cocok. Ya, saya terkesan dengan seorang ustadz, beliau berceramah. Kata beliau, ketika kita ingin memilih menantu untuk anak kita, bukan memilih untuk jadi kepala pesantren atau menjadi pengajar di pesantren. Pengajar pesantren harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca kitab, harus hafal Quran, suaranya bagus. Ini mau buka pesantren. Iya, tapi kalau untuk mencari menantu, bisa saja dia ngafal Quran, cocok untuk buka pesantren, belum cocok untuk ngurusi putri-putri kita. Jadi di sini harus dibedakan. Dan Nabi SAW perkara ini sangat beliau bedakan. Beliau berkata kepada Abu Dzar, walaupun dengan kasus yang berbeda. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, kalau seandainya ada perkara-perkara yang mengurusi tentang harta muslimin, jangan engkau yang mengurusi. Bukan Abu Dzar Al-Ghifari nyuri uang orang, enggak. Bukan beliau itu akan mengambil, bukan hak beliau, bukan. Terkadang ada orang yang jujur, tetapi terkadang tidak punya keahlian untuk mengatur apa? Mengatur keuangan.
Iya, kalau seandainya dipilih sebagai pemimpin, jangan ke orangnya. Jadi leader itu belum tentu orang yang taat, yang jaga sholat, yang hafal sekian ayat Quran, sekian hafal hadis, bisa cocok menjadi seorang leader. Bisa saja hafalannya dia tidak terlalu banyak, tapi dia justru yang lebih cocok. Nah begitu juga tadi, memilih suami untuk anak bapak-bapak. Bisa saja ini hafal Quran 30 juz, ini hafal juz amma. Yang hafal juz amma terkadang bisa lebih cocok dengan anak kita. Bisa difahami ya? Ini fikih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau tidak memilih Abu Bakar, tidak memilih Umar dalam keadaan Abu Bakar dan Umar lebih mulia dari Ali, tapi beliau nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Taib.